Oke, balik lagi di channel gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini yang mengulas kembali, sebelumnya gue udah pernah ngebahas tentang sebuah investasi, namanya adalah FEC. Dari website sebelumnya adalah vecaisa.com kalau tidak salah gitu ya, waktu di video gue sebelumnya. Dan di websitenya itu pada saat sekarang gue buka gitu ya, untuk websitenya nih vecaisa.com, kalian lihat ini udah nggak bisa diakses. Ternyata setelah gue cari tahu, dia ganti nama website baru lagi. Wih, dari situ sebenarnya kayak agak aneh ya, kayak kok gampang sekali gonta-ganti website gitu ya. Kalau memang mereka ini legal, resmi, kenapa gitu gonta-ganti? Belum bayar gitu ya, padahal untuk bayar domainnya ini juga sebenarnya nggak terlalu mahal lah kalau dari duit para membernya terkumpul banyak gitu. Tapi ya dari sini saja ya, itulah skema Ponzi, website-website Ponzi yang biasanya memang mereka ini doyan gonta-ganti nama website supaya apa? Supaya nggak terlalu tercium. Terus juga kalau misalkan di Indonesia diblokir, mereka udah bisa langsung ada ban serepnya lah, penggantinya gitu ya. Dan nama website yang barunya setelah gue cek itu namanya di sini adalah ya FEC Indo, atau dari websitenya nih fecindonesia.com. Dan dari tampilannya ini sebenarnya ya sama persis ya dari sebelumnya yang udah pernah gue bahas juga ya. Jadi ya gonta-ganti nama website ya udah sering ya, kalian juga bisa lihat nih logonya. Terus dari kata Indonesia ya, ini berarti mereka itu ya memang nyari mangsa di Indonesia. Terus usahanya mungkin bergeraknya lebih nyari mangsa pasar di Indonesia. Tapi kalau kita lihat gitu ya di Facebook, mereka nunjukin, gue nggak tahu nih ya. Nih, ya di sini indikasi gue adalah mereka biasa ngambil foto-foto dari Google, gitu ya, terus ditempel lah nama ini Future E-commerce. Karena gue cari di Google gitu ya, untuk FEC Future E-commerce ini untuk kantornya nih, coba kita cari ya, Future E-commerce. Kita lihat di image. Ada cuma ini ya. Nah ini kalau kita buka FEC ini juga ada di share-sharean orang yang nunjukin kalau kantornya FEC ini gitu. Tapi ya feeling gue juga ini adalah mereka ngambil foto dari website orang lain gitu seperti biasa ya, dan mengakui kalau ini loh saya, ini loh kita gitu ya. Ini juga ada aplikasi FEC-nya, tapi ya ini foto-foto yang di-share juga sih ya. Ya curiganya ya ini editan aja. Soalnya kalau kita cari di Google kan biasanya ada tuh muncul langsung alamatnya gitu kan, langsung ada kantornya. Ini nggak ada, minim informasinya. Jadi sebenarnya ya itulah. Terus di sini gue menemukan ini ya, fec.sell. Nah ini Future E-commerce, logonya sama ya, sama FEC tadi. Nah jadi ini udah jelas lagi tambah ya, kemungkinan FEC Indonesia tadi ya itu nyomot seperti biasa, nyomot logo, ngambil logo orang lain dari perusahaan yang udah besar gitu ya ke dalam website yang mereka. Dan ini bukan kali hal pertama website-website penipuan melakukan hal seperti itu. Jadi kayak udah terlalu sering dan udah kebaca lah ya. Dan ini juga ada beberapa penjualan, tapi gue juga nggak bisa menjamin ini benar karena juga ngeliat Gmailnya juga ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, ya itu udah biasa ya, mereka ambil nama perusahaan besar ya, terus olah kalau ini dia. Ini juga ada lagi FEC tapi beda lagi ya. Jadi ternyata banyak nih FEC yang muncul ya. Terus balik lagi kita, nah ini ya foto-fotonya. Terus, nah ini ya sebenarnya apa sih kayak FEC itu gitu kan.
Nah, ini katanya di sini adalah sebuah toko online ya, kalian bisa menjadi pemilik toko tanpa harus punya toko ya. Mengurus pengiriman barang namanya future e-commerce atau pengadaan elektronik masa depan. Ya, yang tentunya canggih sekali, auto wow gitu kan. Nah, ini juga ada video dia nunjukin kayak sertifikat ini. Tapi ini gue lupa inget ya, kayak mirip waktu apa gitu, gue nggak bahas apa. Ada juga nih yang video gini, cuman kayak terlihat sangat amat tidak profesional ketika dia bikin tuh, sampai stempelnya aja di videoin. Buat apa stempel di videoin? Stempel kelurahan gitu kan. Terus sertifikat ini yang pertama nih ya, kalau seringkali ya aplikasi skema penipuan dia nunjukin ini ya, sertifikat kayak pendiriannya itu, dan ini bukan menyatakan legalitas dari perusahaannya ya, stempel ini. Terus ada sertifikat satu lagi nih yang hijau di ujung sana, ini juga gue pernah nemuin. Kalau kalian bikin sertifikat ini itu ada jasa websitenya dan berbayar. Jadi 2 sertifikat ini tuh nggak cukup untuk menyatakan mereka itu legal dan resmi aman ya. Kalau dalamnya ya udah jelas skema Ponzi, udah pasti berujung pada penipuan. Jadi buat kalian kalau diajak sama teman, saudara ataupun orang-orang dari sosial media, hati-hati ya. Karena gini, prinsipnya satu, kalau misalkan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang wow gitu, keuntungan ini besar segala macam, ya makan aja sendiri ya enggak sih kalau bisa itu membuat lo kaya. Ya kan, ngapain ngajak orang lain? Ya kalau kayak gitu kan tandanya ya berarti masih membutuhkan uang orang lain. Apalagi pada saat daftar diwajibkan masukin kode referral. Udah jelas, setiap kalian deposit ke akun kalian, itu yang kalian gunakan kode referralnya udah pasti dapat duit gitu. Jadi gue berharap semoga kalian terhindar lah dan nggak usah main seperti ini. Ya walaupun masih banyak di Indonesia orang yang doyan main Ponzi. Ya mereka nggak peduli orang lain kena tipu, orang lain dapat kesulitan, orang lain terluka, terus mungkin trauma ya, mendapatkan kerugian lah orang lain. Mereka nggak peduli, yang mereka pedulikan adalah cuan. Dan seperti sertifikat ini muncul hanya untuk ngebuktiin buat orang awam yang nggak tahu, oh ini udah aman, ini di luar negeri, ini nih. Kalau emang dia di luar negeri, kenapa websitenya namanya FEC Indonesia, FEC Indonesia? Terus dia nggak punya legalitas dari Indonesia sendiri, aneh ya kan? Aneh sekali. Sebenarnya dari situ aja sih kalian udah bisa thinking di Facebook juga banyak nih ya. Sampai tadi gue ngeliat juga ada ya pertemuan seperti ini yang biasanya tuh untuk bisa meyakinkan orang awam kalau ini legal, resmi dan banyak. Terus lucunya lagi grupnya ini SL Group kalau bisa memberikan request. Nah ini grupnya dari grup SL Group ganti ke FEC. Jadi ya udah mainnya ya Ponzi ganti Ponzi lagi, Ponzi main Ponzi lagi, nggak Ponzi nyari yang legal yang resmi gitu, enggak ya. Jadi ketika ada orang yang menunjukkan kayak ya promo-promo seperti ini, jawaban kalian sih cukup simpel aja, bilang ya udah lo makan sendiri aja, gue udah cukup gitu ya. Beberapa promosinya juga masih banyak di sosial media, terutama di sini gue lihat di Facebook itu sendiri ya. Di sini seperti biasa di grup Telegramnya juga dirinciin level 1, seterusnya ya. Di video gue sebelumnya mungkin gue juga udah bahas gitu ya tentang level-levelan seperti ini yang diatur oleh depositannya dan juga cara kalian mengundang orangnya ya. Terus ya beginilah sistemnya juga. Kalian bacalah tugas sebenarnya intinya adalah mengundang orang. Nih bayangin dengan profit seperti ini, harga sewanya, tugasnya perharinya dapat untung 10.000 ya. Gak usah kerja, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh dunia udah main aja aplikasi ini gitu kan, kalau memang terbukti. Dan kemarin juga sempat rame di kolom komentar gue kayak ya ngatain gitulah,
Kalau belum pernah coba, nggak usah ngasih statement. Ya intinya gini ya, ngapain kalian nyebur ke jurang kalau kalian udah lihat itu ada jurang. Dan kayak gini juga, kalau kalian lihat ini udah penipuan, kenapa juga kalian mesti approve it, kayak main dulu, cari tahu ngapain. Padahal dari sini saja sudah terlihat jelas sekali ini money game skema Ponzi, gitu ya. Terus masih ada beberapa, terus ini tolong bahas lagi Kak sekarang, apakah ya sudah scam teman, ada teman ini yang ikut, ya mending gak usah ikut ya. Ininya duit, kalaupun kalian untung dari main seperti ini ya nggak baik. Kalau kalian memang orangnya baik ya, kalian juga pasti bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk gitu. Gue nggak usah cerita kemana-mana ya. Terus ada beberapa komentar juga yang kayak saya udah untung nih, saya bla 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 gitu kan. Ya biasa, ini komentar-komentar marketing supaya orang-orang yang nonton di YouTube juga bingung, kayak ini yang benar yang mana sih, kok orang bilang penipuan, satu bilang dia udah untung. Sekarang kalaupun dia untung misalkan dia deposit 100.000 dan keuntungan dia per hari 10.000, sebulan pun dia udah dapat 300, oke, jadi 400 lah sama modal awalnya dia. Nah, gue yakini kalau dia nggak mengundang orang, untuk penarikan pun sulit. Jadi ketika ada orang-orang yang komen kayak gini ya, penarikannya bisa enggak gitu loh. Jadi kalau cuman saldo angka yang ada di dalam aplikasinya, ya itu semua settingan ya, dan punya aplikasinya. Ya, jadi ya jangan terlalu tergiur untuk orang awam. Sekali lagi hati-hati kalau diajak investasi modal seperti ini, investasi cepat kaya, yang tugasnya ya cari member, undang-undang orang gitu ya, sebar-sebar link. Terus ya intinya aplikasi kayak gini bakal stuck dan gak akan berkembang jika rekrutmennya udah jelek, jika para membernya udah susah nyari member lain. Udah seperti itu aja terus ya. Jadi sekali lagi hati-hati. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.